Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua yang berada di rumah, di jalan, di kantor, ataupun dimanapun kalian berada? Aku doain semoga banyak rezekinya. Oke, seperti request teman-teman. Kemarin kan aku podcast ya, pengalaman tentang Jaga rumah sakit. yang di rumah sakit itu, dan ternyata di luar ekspektasi kok ada yang hadir saat aku syuting ya. Pasti hadirnya goib dong, bukan hadir manusia datang. Nah, seperti request teman-teman semua, Teteh ceritain lagi dong tentang kebaya merah. Nah, hari ini masih dengan Mas yang sama, tapi tetap saya perkenalkan dulu. Dia akan menceritakan bagaimana awal mulanya bertemu dengan si Eneng kebaya merah. Oke, langsung aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Baik. Kenalin lagi deh. Takutnya belum ada yang tahu nama kamu. Silakan. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Irfan, biasanya dipanggil Doger. Tuh. Oke, aku manggilnya Mas Doger aja kali ya. 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 Nah, sekarang ini kan kemarin itu kan tentang pekerjaan kamu di rumah sakit, ya, pengalaman selama kamu bekerja di rumah sakit, ya. Nah, sekarang menurut saya baca nih, pada banyak yang request tentang pengalaman kamu tentang si Eneng berkebaya merah. Oke, ceritain awalnya gimana sih? Kok kamu bisa bertemu dengan dia? Oke, silakan. Awal muasa itu pas SMK. Tuh. Oke. Pas SMK kan banyak tuh yang marak-marak yang namanya pengikut Al-Hikmah apa segala macam gitu. Tapi jalurnya jalur samping dah gitu. Jadi buat tawuran apa gimana gitu. Pas banget temen pulang dari kampungnya. Nah, daerah Jawa Barat kampungnya. Tuh balik lagi ke Jakarta. Tuh. Balik ke Jakarta kita emang setiap malam Jumat itu atau malam Jumat ngumpul bareng gitu. Ngumpul bareng, nggak lama ada yang nyeletusin nih temen nih yang pulang dari kampungnya nih, pulang dari kampung ke Setu yuk kita main Setu. Oke. Yuk malam-malam nih udah malam Jumat nih kita ke Setu aja yuk. Kita bilang ngapain dah yuk, nah, main dah dari rumah teman kan ke Setu Babakan kan nggak terlalu jauh ya, ya jalan kaki. Nah di situ kan temen tuh iseng lah buka apalah segala macam dah tuh disuruh dah saya sama teman saya untuk duduk bersila nih, lu merem nih sini nih, udah gue pagerin katanya gitu, pagerin yaudah kita ikutin aja, nurut gak lama dia suruh baca ini baca itu jadi itu. Awalnya tuh jadinya tuh jadi buaya tuh, buaya putih, buaya buntung. Oh, ada yang masuk ke kamu? Masuk. Oke. Nah masuk nggak taunya temen juga masuk lagi nih, tapi temen masuknya Jawara gitu. Masuknya Jawara udah tuh udah mulai riwah, temen kagak bisa nanganin. Udah tuh ada suara bunyi seng gitu, nggak jauh dari jembatan itu ada kebon, nah kebonnya itu ada sengnya. Nah dari sengnya itu bunyi dar. Tuh tiba-tiba apa ini, pas cek kok nggak ada orang, udah bunyi dar aja. Nah nggak taunya ya Wowo, Gundurwo. Oh, oke. Nah Gundurwo yang pokoknya Gundurwo yang situ yang kebun, nah ibarat kata penghuni kebun situ nggak terima ada yang nantang kayak gini. Oke, gitu. tunggu aku potong. Situnya tuh di daerah Jagakarsa. Oke, terus saya ngedegor ngapa nih, mulai riweh kan, teman masih jadi kalau kita udah sadar tuh, berkata udah sadar dah, temen masih riweh. Nah nanganin dah nih temen nih satu yang masih masukan Jawara. Nah dia yang lain pada nanganin, kita tiba-tiba ngelengos ke jembatan
kan di situ ada jembatan hijau. Kalau Hmm. disebutnya jembatan hijau. Kalau sekarang udah jadi gede jembatannya gitu. Ngeliat di ujung kok ada yang merah tapi cakep gitu. Hmm. Pas perhatiin wah lagi kata kayak penari ronggeng dah. Hmm. Penari ronggeng. Jangan kita lihat cek apaan tuh, coba iseng-iseng. Sempat tuh kan dulu kan pernah sempat belajar kayak narik gitu, narik, cobain dah tangan set, nggak taunya dia ngelirik gitu. Oh, lirik Mas Doger. Iya, ngelirik Oh, ngeliatin. berarti dia tahu diperhatiin. Ah, Ah, oke. matiin, nggak lama dia ngilang. Oke, saya tanya dah ke teman dah, Ah. ada yang ngeliat kan yang di jembatan? Kagak ada ngeliat apa-apa. Oh, jadi cuman kamu aja. Iya, Oke. gitu. Udah tuh emang udah pulang, udah kelar tuh, udah mau aja subuh kan, Mm-mm. pulang. Udah tuh belum ada efek-efek segala macem. Nah, singkat cerita tuh efeknya itu pas lulus SMK baru dah tuh kelihatan efek-efeknya. Hmm. Tuh pas almarhum Ngkong udah nggak ada, awalnya ketemu sama Ngkong dulu. Oh. Ah, kan si kebaya merah. Nah, gak lama kan berapa hari apa berapa bulan tuh Ngkong meninggal. Nah, nah pas itu temunya Ngkong dulu Oh, yang yang lihat nyamperin nyamperin. nyamperin kita lagi tidur ditarik, nggak taunya Ngkong lagi pakai baju pangsi Hmm. warna putih. Nah, sejadi-jadinya nangis itu. Hmm? Sejadi-jadinya nangis. Siapa? Saya Oh, terus. Kenapa kamu nangis saat itu? ya namanya kita kehilangan seorang Heeh, Ngkong yang heeh. biasa kecil sama Sama, dulu, heeh. nggak taunya kan nggak ada Pulang. pulang, menghadap dah Mm-mm. tuh masih terasa sok-sok kan. Kan kalau kita kan manggil Ngkong tuh babah. Oh, iya. Nah, wah babah, dah kita naik lagi kelas surti, nangis dah lama-lama tidur. Nah, terus singkat lagi pas sudah lulus SMK Ya. baru kelihatan dah tuh yang namanya disakitin sama cewek tuh, sama teman makan temen dah ibarat kata. Jadi kita punya pacar tapi Ditikung. ditikung tuh, saking emosinya tuh. Hmm. Emosinya dia bilang aja ke ceweknya, jangan macem-macem ya, awas ntar ada yang kejadian, entah itu muntah darah atau apa gitu. Gak lama kan tanpa pengetahuan kita nih, Hmm. itu cewek jalan berdua, pacar kita, mantan dah, mantan Mm-mm, mantan mantan pacar. sekarang mantan, jalan sama teman sendiri Hmm. gitu. Jalan gak lama dapat info, Mm-mm. nih si ini muntah darah habis jalan sama mantan lu. Ah, yang benar benar. Nah, sontak situ udah mulai tuh, nggak lama nih mantan nih pas pulang kok ada AA di pintu. Oh. Tuh, kok ada AA di pintu? Ah, masa sih? Ah, di rumah. Tuh, ada nih, tapi tiba-tiba muka AA itu berubah jadi pocong. Hmm. Tuh, ah masa sih, coba kita ngesusurin jikiran, nggak taunya teman sendiri yang bermain, Maksudnya bermain tuh? ngirim Oh, iya, iya, oke. gitu. Mm-mm. Ini mah kiriman. Jadi tuh makhluk dimiripin kayak muka kita. Menyerupai. Ya, nyerupain, tapi pas ditegesin tiba-tiba lontong gitu. Sugus. Sugus dah Terus, tuh, sugus. jadi sugus itu tuh pocong, Oh. teman-teman. Terus, Nah, situ udah banyak dah kejadian dah situ. mm-mm. Sampai lagi sakit hati tiba-tiba ada kejadian. Nah,
Ke bawah sampai sekarang. Kalau sekarang tuh kalau lagi kosong banget bener. Lagi kosong banget, lagi nggak megang apa-apa, tapi tahu-tahu ada aja terucap. Ada yang terucap tuh maksudnya apa nih? Lagi ibarat kata lagi nggak megang duit, Ah, tiba-tiba ada ngasih. ada yang ngasih Oh, gitu. oke. Terus, Jadi tuh bener-bener udah bener-bener kosong, tahu-tahu ada. Ya, hmm. udah itu. Tapi dia pernah nggak teman kamu tuh ada yang lihat Kalau temen rata-rata ngelihat kita itu, ngeliat dia ngasih ngeliat kebaya dia, merah? ya nggak ada, Oh, nggak pernah teman-teman kamu. nggak ada. Oke. Ya, kalau temen paling ngeliat ya engkong Engkau. gitu. Oh, nah kalau misalnya ganggu, misalnya dia pernah nggak ganggu kamu? Kalau ganggu, alhamdulillah kagak, Nggak pernah ya? nggak pernah. Oke. Cemburu? Kalau cemburu tuh ya pasti cemburu. Makanya kalau kita ngejalin hubungan tuh paling lama tuh setahun gitu. Hmm. Dari setahun hilang tuh. Nah dari situ dah sampai sekarang. Berarti itu tahun berapa itu? Kalau waktu kamu ketemu tuh SMK berarti tahun berapa? Tahun kalau nggak salah tuh tahun 2017. Oh, lama ya, hampir berapa tahun? Ya hampir 7 tahunan ya. Tuh. Lumayan sih lama teman-teman. Dia Hmm, ikut kamunya ya. ya. Nah, kamu sendiri sekarang ada nggak saat-saat tertentu tuh bermimpi dia gitu? Masuk lewat mimpi kamu gitu. Kalau lewat mimpi itu cuma selebatan doang. Hah. Selebatan, tiba-tiba bangun lagi, hilang. Hmm, Tuh. apa yang dimimpiin tuh biasanya? Biasanya ngeliat dia lagi nari. Hmm, Gitu. dialog pernah? Kalau dialog belum, Di mimpi juga belum? belum. Oke, cuman dia ngedampingin terus ya. Dampingin. Tapi memang sih saya tuh setiap ada Mas Doger nih, kayak sekarang ini, eh, di saya tuh bukan gesekan ya, apa kayak ada sesuatu energi gitu loh. Di saya ini diterasakan saya bilang kan kalau misalnya ada energi lain gitu, saya tuh kayak orang yang sesek tapi bukan sesek tapi berat dada saya gitu loh, nafasnya juga berat gitu kan. Nah, hari ini saya ngerasain lagi gitu kan. Cuman kok ini ada sosok baru gitu ya, tapi ngikut sih kayaknya dia ngikutnya tuh bukan ngikut kasih kebaya merah ini. Cuman hari ini kita kan mau ngebahas kebaya merah. Nah, yang ngikut ini nih kayak gini loh, Mas Doger ini nih eh, perlu diketahui, kamu tuh tipe gampang banget kayak diikutin, kayak disukain, kayak kayak portal kamu tuh kebuka terus. Nah, ya. Nah, itu. Jadi dia itu antara dimensi itu tuh deket. Jadi portalnya kebuka. Hmm. Nah, Mas Doger mungkin aku nggak tahu ya apa memang kamu buka terus atau memang kamu belum untuk memahami untuk coba buka tutup. Belum. Nah, Hmm. nah itu jadi kadang-kadang semeraut, maksudnya Hmm. semeraut itu jadi akhirnya ngecohin Mas Doger sendiri Iya. gitu. Jadi kalau yang pas lagi yang mau ikutnya yang baik, oke. Tapi Hmm. kalau yang lagi nggak oke nih, suka suka ngeberatin gitu. Ntar kan ngaruh ke apa? Ngaruh ke kamu tiba-tiba males, Nah, males sejadi-jadinya males hmm. gitu. Terus tiba-tiba kamu tuh ya kayak kayak orang yang no feeling aja, maksudnya yang udahlah kayak gitu, kayak Nah, lemes apa segala macem. Nah, jadi itu sebenarnya hal-hal kayak gitu tuh bukan karena physically kamu tuh capek hmm. gitu loh, tapi karena portalnya Mas Doger ini nih kebuka terus gitu loh. Mas Dogernya ini belum belum bisa on off Ya, gitu. Jadi hmm. ngebukanya oke, nutupnya belum ini gitu Belum. loh. Jadi Hmm. kamu harus 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 coba untuk offin gitu loh. Nah, Karena ini berat banget tapi yang datang sosok laki-laki sih, sosok laki-laki agak besar ya. Bukan bukan bukan. baba, Iya. bukan engkong, tapi agak besar besar banget, tinggi banget, gede banget
sosok yang hadir malam ini nih ya hampir 2 meteran lah. Wah, tuh. Tingginya hampir 2 meteran. Nah, itu nyesek banget gitu kan, dan kayak raksasa kalau saya lihat yang datang sekarang ini. Nah, ini nih ikut dari daerah tempat kerja kamu sih, tapi kamu lewat mana gitu loh. Jadi dia ada di lingkungan situ. Hmm, Kamu dari mana tadi ini? Pokoknya dia nggak jauh dari lingkungan tempat kerja kamu. kalau tadi pulang kerja ya lewat Setu Babakan. Oh, Itu di sen situ. Iya, kamu lewat situ. lewat. Oke, jadi nih dia ini makhluk yang datang barusan ini nih dia bukan bukan dari rumah sakit, tapi jarak antara rumah sakit ke daerah sini gitu loh maksudnya. Iya. Nah itu jadi ini ikut gitu. Nah itu dia mas nggak tahu saya maunya apa, cuman dia mau komunikasi tadi ke saya, cuman saya tutup Mm-mm. ya karena eh ya memang kan timingnya nih si merah Si ya, merah. si kebaya merah gitu ya. Ah, Nah, itu dia perlu kamu ketahui. Jadi ah, kamu harus belajar untuk buka tutup. Jadi ketutup. kalau misalnya kamu kalau lagi jalan, lagi Mm. apa gitu kan, kamu tutup kalau ke tempat-tempat yang karena kamu sensitif banget. Iya, emang. Sensitif, Bu. Jadi bukan sensitif, maksudnya peka terhadap hal-hal seperti itu tuh kamu tuh peka banget, Mm. gampang narik. Jadi ada orang-orang tertentu itu yang bisa punya dirinya tuh gampang-gampang narik makhluk-makhluk kayak gitu. Nah, mungkin Mm. masih ada sisa-sisa kejayaan kamu waktu belajar, ada amalan-amalan yang apa yang dulunya gitu. Jadi masih 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 nempel gitu loh. Mm. Gitu. Jadi nanti ada ya coba dibacain kayak lakot jakum itu anfusikum gitu ya. Coba dibacain doa-doa seperti itu gitu Mm. kan. Nah, jadi gini, kita kembali ke si perempuan si gadis merah si Ah, ini ya. Jadi engkong ini abah ini udah sempat melihat iya. abahnya almarhum itu udah sempat melihat sosok si perempuan ini si Sinden Mm. ini. Jadi abah sendiri abahnya almarhumnya Mas Doger ini Mm. sudah sempat bertanya ngobrol sama si makhluk Iya. tersebut. Ya maksudnya ngapain sama cucu saya Ah, gitu kan namanya abah ini bisa ya abah kamu bisa kan. bisa. Jadi dia ngelihat mau ngapain, sempat ditanya-tanya gitu kan, jangan ganggu. Kalau misalnya emang mau deket ya deket, jangan ganggu. Nah akhirnya Ah, kesepakatan lah kalau dia nggak ganggu, gitu. Cuman deket, cuman seneng aja gitu mm. kan. Nah jadi akhirnya ya udah sok atur sambil dijaga Mm. kata abah gitu, maksudnya. Tapi jangan diganggu-gangguin gitu. Nah jadi abah tuh seperti bukan nitipin ya, Mm. jadi lebih ke ya udah kalau mau dekat mau main-main tapi jangan ganggu, jangan usil, terus Mm. jangan ngerepotin lah intinya seperti itu Bisa. gitu loh. Nah, Mm. sempat ada komunikasi antara Abah dengan almarhum dengan beliau Iya. ini gitu. Nah, makanya eh memang nggak semuanya bisa ngelihat. Iya. Ya, karena kan dia itu tahu dia harus ngasih lihat siapa Mm. takutnya ya berpikiran apa-apa ke kamu Iya. gitu ya. Cuma memang dia itu ya jaga, protect, sayang gitu. Jadi perempuan ini nih si kebaya merah ini tadi aku pernah ceritakan Mm. di YouTube sebelumnya, kebaya merah ini nih memang tragis keluarganya Iya. ya, meninggalnya tragis. Keluarganya dibunuh tapi dianya itu justru bunuh diri karena dia itu dilecehkan oleh lelaki di daerah situ, lalu dia tuh bunuh diri gitu. Jadi dia ngerasa eh sama laki-laki itu nggak percaya sampai suatu ketika dia bersumpah sebelum dia itu ya kalau misalnya emang tuh laki-laki baik dia bisa ngeliat dia gitu. Nah saat itu kan kamu bisa ngeliat dia Iya. gitu. Nah kamu juga dia tahu kalau misalnya kamu ya sering apa kecewa atau bagaimana dia tahu. Iya. Dia tahu gitu kalau terutama kalau misalnya ada yang nyakitin kamu ya benar itu dia suka suka begitu. Iya. Sebenarnya kalau dilihat pocong itu tuh sebenarnya bukan si merah itu sendiri tapi si merah bisa narik. Bisa.
Bisa bisa istilahnya, ayo pasukan-pasukan Hmm. ituin gitu loh, berarti begitu. Hmm. Gitu. Jadi untuk teman-teman tuh memang aku pusing banget ini. Pusing banget itu karena yang ini maksa, yang gede ini nih maksa, Ah, maksa masuk gitu. Cuman eh ngap, rusuh. Hah? mulai ngap. Iya kan? Iya, Mulai ngap kan? ngap. Iya, mulai ngap gitu. Karena gede banget rasanya. Akunya rasanya tuh kayak gitu deh. Kalau aku bisa ngelukis, aku lukis. Jadi dia itu tinggi gede, rambutnya panjang, tapi bukan gundro. Segini gitu kan, panjang, gitu badannya bidang, gitu ya tinggi, gitu kan. Dia ini salah satu yang jaga situ, setu di daerah yang tadi kamu lewatin, Ah, ah. ya, yang jaga salah satu di situ. Jadi kamu ngelewatin tempat dia, gitu. Nah, jadi mau ada banjir di situ, Ah. mau ada banjir, mau ada luapan. Wah, Mau ada luapan di daerah Setu situ. hmm. Di daerah mana tadi tuh Setunya? Daerah jembatan, Jembatan mana? jembatan hijau. Yang Setu yang tadi, yang nggak tadi kamu lewat itu, yang dekat rumah sakit kamu? Iya, jembatan hijau. Jembatan hijau itu dia mau ada luapan, mau ada air bandang kayaknya. Hmm. Jadi dia ngasih tahu gitu, Hmm. suruh nyampein gitu kan. Nah, lebih baik nyampein, jangan Nah, jangan masuk ke saya berat. Iya, oh, jadi di Setu itu di daerah Bogor ya? iya, Di daerah Bogor. dari Bogor. Daerah Bogor, jadi dia nyampe mau ada banjir bandang, mau ada luapan, jadi harus hati-hati. Kalau bisa jangan ada yang jualan dulu di situ. Hmm. Terus dia juga nggak suka kalau ada yang melakukan hal-hal nggak baik, prostitusi di situ, misalnya ngapa-ngapain di situ dia nggak suka. Wah, banyak, 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 banyak. serius. Setiap malam ada aja tuh warung gelap tapi rame. Tuh. Daerah mana sih? Daerah mana? Pokoknya kan dari jembatan Jembatan ini, hijau. hijau, Itu di mana? Daerah mana? daerah deket kita, rumah kita. Gitu. Depok. Pokoknya jembatan hijau. Nah, sebelah sananya kan tuh deretan Setu ada warung, banyak warung, emang banyak Ini warung. bukan di Jagakarsa kan? Bukan. Terus mana? Pokoknya tetap masih lokasi sama Jakarta. Oh, Jagakarsa. Oh, Iya, masih di lokasi Jakarta. iya, Jakarta apa Bogor nih? Jakarta. Oh, Jakarta. Nah, emang tuh banyak tuh kalau setiap malam. Kasih tahu tuh, siapa tahu teman-teman bisa jadi ngerem was-was. Emang di situ emang ada. Kalau sering tuh, kalau dulu tuh ada tuh warung gelap tapi remang-remang tuh dalamnya banyak. Tuh. Jadi yang penunggu tuh ya. Jadi yang penunggunya tuh datang ke sini nih. Tinggi, gede banget. Dia tuh yang jaga daerah situ. Jadi dipesannya dia mau ada banjir bandang di situ, mau ada kiriman. Terus kedua ya dia nggak suka kalau ada hal-hal kayak gitu di situ, Nah, hal prostitusi seperti itu. Yang pokoknya jangan dipakai buat tempat kayak gitu karena di situ ada makam keramat. iya, ada, Serius ada. ada. Jangan beliau nih. Nah, Jangan-jangan beliau. misalnya kan kalau yang di Setu ini dia seorang wanita. Heeh. Dulunya itu dia, kalau sekarang dibilangnya dokter gitu. Ya, kalau dulu dibilangnya tuh kayak tabib Oh, aja, tapi ke perempuan. perempuan. Jadi Oke. ada tentara nih yang sakit ke dia. Nah, dia obatin juga dan ngasih logistik makanan gitu. Hmm, berarti bener ya ada makam keramat ya di sana ya. Ada. Nah itu jadi makam yang keramat yang di sana tuh nggak suka. Ini sepertinya ini yang hadir ini nih suruhannya beliau gitu, kayak apa sih, kayak senopatinya lah Nah, gitu loh, orang apa yang bukan orang, maksudnya yang dipercaya lah gitu loh untuk nyampein itu gitu loh ke teman-teman kalian semua yang pokoknya Setunya tuh nggak jauh di daerah Jagakarsa juga, ya. jembatan hijau ya. Nah, Itu mau ada kiriman
itu eh mau ada banjir kiriman lah istilahnya, mau mau naik gitu kan. Nah terus tadi tadi nggak suka adanya prostitusi karena ada makam keramat, udah gitu makam keramatnya itu udah kurang diperhatiin. Nah, Nah, di situ daerahnya. Jadi kamu kalau misalnya ke situ ya lewat misalnya apa, hmm, kalau memang sempat ya bisa kirim Al-Fatihah atau apa gitu, atau kalau memang sempat ziarah ya ziarah gitu kan. Terkadang gini loh teman-teman, kita ziarah itu kalian tuh jangan berpikirnya tuh yang lain-lain. Kok minta ke makam, kok minta ke nah kuburan sekarang gitu itu. kan. Itu bukan seperti itu, tapi gini, kalau kita ziarah ke para makam wali Allah, kita tuh kan sebagai manusia nih sekarang nih dunia ini sadar banyak kekurangan gitu kan. Kita butuh doa yang mustajab dari mana? Dari para wali Allah kita minta karomah, karomah dari kita minta Allah melalui karomah karomah beliau gitu loh. Dan kalau ziarah itu ya nggak perlu ke makam keluarga gitu. Jadi dia bukan keluarga kita gitu. Ngapain kita ziarahin nggak gitu ya. Ini kayak contohnya ini kalau memang makamnya masih ada, masih kelihatan, Masih kelihatan. uh itu diziarahin kalau misalnya kamu lagi lewat gitu atau misalnya nggak sempet di Al-Fatihain karena ini marah banget yang di daerah situ tuh marah banget nggak suka banget karena makin makin apa makin marak gitu kan makin banyak suka suka buang-buang hal-hal yang kotor-kotor di situ Makanya tuh, gitu. makanya kebanyakan tuh di situ isinya orang baru. No Jadi orang pendatang ya pendatang, kebanyakan orang pendatang. Jadi main sini sini nggak taunya rame itu. baru saya ringan. Ah, makanya kalau orang asli situ pasti nggak bakalan ini musik karena udah tahu gimana dulunya Mm-mm. tuh saya tuh. Mm-mm. Apalagi kan kita kan ibarat kata tuh lahir di situ, gede di situ. Jadi Jadi paham ya. paham Jadi banyak tuh. pendatang ini pendatang tolong dihormatin deh ya. Ah, Untuk saya tuh di daerah Jagakarsa itu jembatan hijau, tolong diperhatiin. Makam keramatnya juga tolong gitu kan. Ya antisipasi untuk yang para pedagang-pedagang di sana jangan terlalu deket katanya hmm. karena tiba-tiba ini ntar Wah, biasanya berdoa sih kalau memang harus tetap berjalan ya smooth aja. Maksudnya ah, jangan yang langsung bur. wah, mending semut dah. Kalau banjir dulu pernah sempat banjir juga. Oh ya, Iya, dulu terus? dulu kan emang hujan terus. Emang tuh tadinya tuh empang, kebanyakan empang. Kebanyakan empang. Pasti kalau setiap musim hujan itu pasti banjir meluap. Itu Hmm. Nah ini mau kejadian lagi. kejadian lagi. Uh, Mau kejadian lagi. Makanya justru dia kalau mau tukang-tukang jualan baik. Ini penunggu yang barusan tadi datang ke hmm, saya ini yang sosok gede itu gede banget teman-teman. hmm, 2 meteran lebih lah, enggak lah, bukan lebih banget, gede banget. hmm. Itu dan dia apa ya? Pakai yang kain pada zaman dulu tuh yang kayak Kemben apa? yang segini tuh yang pokoknya kayak Bali gitu loh pakai itu Oh yang iya, pakai iya. dia pakai ini juga gitu kan makanya saya bilang nih bukan buta ijo bukan apa Nah, tapi kayak raksasa emang gede banget badannya nah. gede banget itu senopatinya sepertinya sih itunya suruhannya beliau yang perempuan itu Warnanya, apanya warna makhluknya warna apa? biasa aja kalau Biasa. aku lihat kayak kayak yang nampil ke aku tuh warnanya ya kayak kulit coklat coklat Coklat. nah, coklat aja gitu kan Hmm, sama kain yang segini gitu jadi emang kayak orang zaman dulu tuh pakai ini nih pakai ini apa sih namanya sih kayak gelang di sini loh mm-mm. Ya, gitu dan terus ada satu piarannya dia kayak macan putih ya. gitu ada satu itu di situ tunggu tunggu iya putih Putih. ada putih Ya. itu dia megang ini nah tadi datang nah saya udah agak apa udah agak ngeberat tadi berat banget Hmm. iya dia kalau mau tukang-tukang kayak jualan-jualan gitu kayak dorongan apa dia nggak marah Enggak. enggak gitu loh dia mempersilahkan untuk jualan tapi dipelihara gitu loh Hmm. dia nggak suka cuman kalau dipakai prostitusi aja nggak suka itu banyak yang ngumpet-ngumpet ya memang iya Ya, gitu benar. nggak suka Iya, iya. oh gitu ya jadi Hmm. di situ sempat banjir terus Ya, tahun dulu berapa itu banjir itu 2010 ke bawah. Jadi 2000 dari 2005 ke 2010
udah mulai itu maraknya banjir, masih banjir. Mm. Nah 2010 2012 itu pembangunan Pembangunan apa? setu, jadi diperluas, jadi empang-empang itu dikeruk dibuat jadiin setu. Oke. Tuh setu juga pas banget pembangunan itu banyak banget dah, Iya. ada aja. Petugasnya atau yang lewat? Ada aja tuh yang kejadian tuh modelnya kayak belko. Belko itu kayak ngerusup ke tanah, Heeh. Ya Allah. modelnya kayak tanah isap Ya Allah. Heeh. itu. Tanah isap udah ditarik pakai belko juga, kagak mau naik tuh, mau nggak mau di situ manggil dah orang-orang yang bisa, dah orang pintar ibarat kata itu. Nggak taunya pas kita pulang sekolah, pas waktu itu masih SD, pulang sekolah lihat situ ada kayak si sajen, palanya pala kebo tuh, buat bantu narik tuh. Pas itu dibantu narik pakai tali baja, lama-lama alhamdulillah naik tuh. Saya disuruh main ke sana. Tuh. Tadi barusan yang perempuan yang datang. Yang perempuan yang datang kayak memang portalnya si Doger nih yang bukain gitu kan. Saya suruh main ke sana, silaturahmi, insya Allah Nyai. Iya gitu. Nyai Gending siapa nih? Ada gending-gendingnya namanya. Kamu tahu namanya nggak? Nyai Ros Kembang Pandan Wangi. Suruh main saya ke sana, suruh. Insya Allah ya, Nyai ya, saya main ke sana insya Allah. Nanti ziarah ke sana insya Allah ya. Baru nih yang hadir beliau nih. Oh, saya ditanya mau butuh apa, mau apa, kata gitu kan. Ya itulah saya tuh. Itu teman-teman, saya tuh kalau sama orang-orang yang punya portal itu, jadi nanti ngobrolnya ke saya. Jadi dia tuh memanfaatkan orang-orang yang punya portal untuk bicara sama saya. Gitu Mas Doger. Mas Doger punya portal. Jadi dia itu sensitif. Buka portal, dia harus ditutup nih, jangan kebuka terus. Nah, yang seperti ini tuh kalau ada orang yang bisa buka portal, yang punya portal dia masuk melalui itu. Nah, nanti pas ketemu saya, jadi kayak saya mau ngomong dong, saya mau ngomong, saya mau nyampein. Pada berebutan. Berebutan gitu, berebutan dong, berebutan saya mau ngomong, mau nyampein gitu kan. Nah, tadi ini kemarin kasih kebaya merah, terus sama sosok yang ada di Jagakarsa juga, Setu gitu kan. Nah, terus nggak nyanyinya saya suruh datang ke sana, terus ditanya kamu mau apa gitu, karena saya udah nyampein. Saya bingung kalau ditanya mau apa. Kadang-kadang tuh ya teman-teman ya, saya tuh kalau ziarah, maksudnya saya kemana-mana ke gunung atau gimana, itu saya sering tuh ditawarin mau apa, kamu mau apa gitu kan. Maka saya pernah bilang waktu di gunung saya Salak itu, saya ngelihat harta karun, harta bener-bener emas apa segala macam. Saya ditanya kamu mau nggak? Saya bilang saya nggak mau. Karena apa ya? Karena ya biarkanlah itu menjadi sebuah kenangan aja gitu loh. Saya nggak mau gitu kan. Nah itulah saya sering ditawar-tawarin sama yang goib-goib itu, mau nggak teteh, mau nggak, ibarat kata gitulah bahasanya gitu. Nah ini ditawarin kamu mau apa? Saya bingung kalau ditanya mau apa. Wah. Karena memang saya nggak ada kepikiran ingin itu, saya nggak ada. Cuman hanya menyampaikan. Iya. Nah, sepertinya karena saya tipe manusia yang seperti itu gitu ya. Jadi malah para goib itu nyodorin apa sih, kayak ayo nih, kayak nyodor ini saya punya ini, kamu mau nggak gitu. Nah, sayanya nggak mau. Kayak gitu. Karena kan ya akhirnya karena saya nggak mau jadi kayak udah terima gitu. Iya, saya mau dikasih sesuatu sama dia, terus ditanya maunya apa, aduh. Saya mau dikasih tasbih sama beliau. Itunya dia. Itu apa, tasbihnya dia. Tasbih. Saya mau dikasih sama beliau tasbihnya. Terima nggak ya teman-teman ya?
Nggak usah ya, buat blogger aja lah, entah gimana caranya. Aduh, saya yang kagak bisa apa-apa. Ya kan nggak bisa, nggak tasbihnya kan bisa energinya gitu. Karena kan blogger juga udah menjadi portal untuk nyampein ini ya, Mm-mm. untuk teman-teman di daerah sana. Memang sih, ya kan kalau ngeliat tempat-tempat yang romantis kayak air, gunung, gunung, laut atau sungai atau apa gitu, tapi dikontrol lah hawa nafsu, jangan dipakai buat hal-hal yang tidak baik. Kalau sekedar ngobrol, ya di pinggiran situ ya nggak apa-apa ngobrol, ngobrol kita ngobrol gitu, tapi jangan dipakai untuk hal-hal yang tidak baik gitu loh. Hmm. Namanya dia ngerasa itu tempatnya, ya nggak Iya. sih? Ya kita manusia, Ah, ini rumah kita, terus dipakai yang nggak baik kan juga kita ih marah. marah, Iya. ya kan? Sama dengan goib-goib seperti itu Hmm. marah gitu loh. Kok kamu ngotorin sih? Udah gitu banyak kebuang-buang sesuatu di situ. Ih, Iya. yang anyir-anyir teh. Apa tuh? Tahu nggak anyir artinya? Anyir itu artinya amis. Hmm. Itu nah itu yang bikin daerah-daerah situ jadi sedih Iya. gitu loh. Nah, nanti kamu di itu deh ditutup karena terserah sih kamu mau tutup apa enggak. Cuman nanti kamu ya capek. Mending tutup aja. Atau kalau mau yang bagus-bagus aja. Bagus-bagus aja deh yang masuk nggak apa-apa dah. Yang bagus-bagus gitu. Maksudnya kalau yang tidak baik, tidak bagus, jadi malah ngebahayain kamu, ya mendingan gak usah, ya kan? Iya. Gitu. Bismillah nanti ya kita coba ya, gitu ya. Biasanya kan temen juga sering lihat, ini punya lu bukan nih? Apaan? Kuntilanak. Lah bukan. Tuh. Sering banget pada ngeliat kuntilanak apa itu ya. Iya, bener. Kamu tuh portal kamu tuh tipis banget. Ah, Kasihan saya sama kamunya. Maksudnya tadi kalau yang bagus-bagus kayak leluhur mah nggak nggak apa-apa. apa-apa. Yang kayak begitu-begitu, yang kayak yang kuku apa Tante Kunti atau Ah, Sugus, nah itu janganlah, apalagi kalau Sugus tuh ya teman-teman, itu baunya ngebekas, bisa, aduh bisa lama, dia bisa berminggu-minggu, udah gitu bisa apes, spesial. Itu harus disyariatin kalau udah kena itunya si Sugus itu tuh, hantu Sugus, iya. Karena saya juga paling nggak suka sih sama dia itu. sama teman-temannya dah. Ah, gitu. Nah, harus ada cerita lagi nggak? Apa tadi yang si merah itu? Si merah ini? Semerah ini ya. Mm-mm. Selama ada di sisi saya mah paling itu doang. Kalau saya lagi sedih atau apa pasti ada aja itu kejadian. Hmm. Entah itu lagi dapat inilah, entah itu adalah buat Hmm. nyenengin hati itu Hmm. biar nggak kesepian lagi tuh. Makanya sampai sekarang tuh ya pokoknya fokus kerja aja, nggak fokus buat nyari apa segala macam, nyari wanita lagi tuh. Hmm? Jadi kalau buat nyari kerja tuh rajin, tapi kalau buat pendekatan lagi tuh agak susah gitu karena udah kebanyakan disakit. Hmm. Hmm. Tadi dia masuk loh. Dia masuk yang merah. Baru 60%. Oh gitu. Ah, suka ya. Jadi dia tuh suka sama kamu. Jadi si Neng merah ini nih, si kebaya merah ini suka sama Mas Doger. eh Sukanya terlalu jauh, padahal kan sama Abah nggak boleh. Iya. Nah, jadi dia tuh terlalu jauh, jadi kayak rasa memiliki Hmm. gitu kan. Terus dia tuh kayak pengen nikah sama kamu. Aduh. Jadi pengen dinikahin sama kamu. Jadi dia tahu tuh salah. Dia tahu maksudnya sama kakeknya tuh nggak boleh gitu kan. Ini ada yang hadir nih guys. Jadi saya agak-agak begini ya matanya ya. Karena ya udah kalau mau ngomong ngobrol ya esok masuk gitu kan. Tadi kan dia minta izin mau masuk mau ngobrol gitu. Jadi memang dia itu ingin dinikahin sama kamu. Aduh. Dia Sen- tahu ini berlebihan karena dia
harusnya tidak boleh. Dia tahu ini suatu perbedaan yang signif banget, maksudnya yang kamu masih kayak ada di sini, dia masih di sana, tapi dia mau terima itu gitu loh. Intinya dia nggak ngajak kamu ke dunia dia gitu, cuman dia pengen aja dia nikah nikah sama kamu gitu loh, mau ngedampingin kamu gitu, tapi dia nggak bisa kamu sama cewek. Nah, itu ya. Susah. Dia nggak bisa, dia sadar itu, dia sadar dia belum bisa untuk berbagi hati lah, intinya seperti itu gitu ya. Dan dia tahu dia salah, dia ngelampaui batas dari omongan abah. Nah, Jadi abah kan nggak mau sampai kayak gitu. Abah mau ya udah kalau mau berteman teman gitu kan, tapi jangan yang sampai terlalu jauh ke cucu saya kayak gitu kan. Nah dia juga bingung dengan keadaan seperti ini gitu kan. Sedangkan dia tuh udah nyaman sama kamu karena kamu dianggap laki-laki baik. nah, Nggak kayak mereka-mereka, nggak kayak begitulah, intinya seperti nah, itu. Maksudnya laki-laki yang berjuang lah, tangguh buat pekerjaannya apa. Dia suka tuh kayak gitu, laki-laki kayak gitu. Maksudnya nggak pantang mundur dengan keadaan gitu. Dia suka. Cuman kan nggak bisa kalau misalnya harus harus nikah terus, apalagi dia nggak bisa ada wanita lain. Nggak bisa, jadi mah dia aja. Walaupun dia akan bantu kamu, bantu bantu untuk rezeki apa, bantu. Cuman ya tapi kan dia nggak bisa dengan wanita wanita manusia, dia nggak bisa. berat, Berat. berat itu, nggak bisa, Mm-mm. nggak bisa. Ya jangan ya, maksudnya ya udah kan toh juga ya kan Des juga sendiri yang bukan kesepakatan, maksudnya Des juga kamu apa si Merah sendiri yang mau deket sama kamu gitu kan karena ngerasa nyaman, tapi kan bukan berarti harus terlalu jauh gitu. Ya kamu ziarah aja nanti ke itu tuh, kemana, ke eh, yang jaga Karsa tadi kayaknya itu, Nyai, Bang Ros itu. iya, Nyai eh Ros Pandemangi. Kamu ziarah ke beliau gitu ya. Ziarah aja. Bilang aja dari saya, Siap, pas ziarah sebutin aja ntar nama saya di makamnya beliau ya siap. gitu. Apa Bismillah, ntar ada dari Allah, cara Allah gimana. Ada keluar. Tadi tuh masuk tuh, mungkin kamu ngerasa atau enggak ya, aku nggak tahu ya. Tapi dia tadi masuk, tapi nggak saya kasih full, cuman setengah, sebelah kiri aja saya kasihnya. Gitu kalau mau doger ya ada aja. Kemarin bilangnya kan kita cuma pengen bahas si Merah, muncul lagi si doger nih teh. Nama banyak. Itu tadi portalnya apa? Buka terus. Iya, kebuka terus, kamu capek ntar. Cukup lah si kembang siapa namanya, si Merah inilah, Nah, si kebaya merah. Nanti kamu ada yang suka-sukain lagi yang lain. Nah, oh ya, yang perempuan-perempuan yang begitu ya. Untuk kalau si kembang merah kan ya istilahnya nggak kayak Kunti, dia masih masih bisa diajak deal-dealan. Kalau kamu bilang saya nggak bisa, maaf, dia paham. Tapi kan ada makhluk yang nggak paham, iya, ganggu, bener-bener ganggu. Kalau misalnya itu ada nggak paham tuh, ganggu tuh bener-bener ganggunya tuh ekstrim, sampai kamu ke keturunan kamu ganggunya, sampai bener-bener diliatin tuh. Ada kejadian saya seperti itu. Jadi ada apa ya, saya punya om, dia punya teman, persoalan cuman dititipin keris sama orang yang gak dikenal di Cirebon, titip dong. Nah dia pejabat emang nih, dilalanya diterima aja, dia nggak mau buang, nggak mau kasih sampai nunggu orang itu datang, kan aneh. Nah akhirnya apa, setiap malam itu dia diteror sama Kunti di langit-langit kamar, diginiin ini, diliatin. Terus anaknya setiap maghrib maunya telanjang bulat, yang perempuan yang kecil. Aduh. Meluk bapaknya. Kayak gitu. Terus istrinya diteror setiap hari. Akhirnya tiap hari istrinya baca Quran terus. Kayak gitu. Nah itu tanpa perundingan kan. Kalau yang si kebaya merah ini berunding. Mau nggak
plus minusnya seperti seperti ini gitu loh. Jadi kan dia baik, masih Ya. baik gitu loh. Ya Tuhan, tuh kucing. Nah, kan jatuh. Jadi seperti itu ya. Jadi kamu nggak mau ya? Nggak mau. Tuh. Ya nanti kita sampaikan. Tapi saya udah sampaikan sih tadi. Bersahabat aja ya dengan dunia masing-masing. Tanpa saling merugikan, saling mengganggu eh, kodratnya Nah, gitu ya. Bersilaturahmi dengan baik, si masnya nggak bisa sampai sejauh itu karena memang kan udah berbeda dunianya gitu ya. Dan kan kakek juga, abah juga udah mesenin gitu ya, maksudnya ke si Neng ini jangan terlalu jauh gitu. Nggak usah, ya kalau nyaman ya udah, memang namanya udah lama kamu sama dia, udah dari tahun berapa gitu ya udah. Ada lagi mau disampaikan nggak? paling cuman masih berat aja nih badan, tiba-tiba berat. Berat. Nah, Mm-mm. soalnya pikiran apa tuh yang buaya-buaya itu udah mau No. eh, Oh, yang siluman buaya ini tuh, yang mitos-mitos satu bapak kan yang katanya ada buaya itu mau nongol ya karena kan dia mau banjir eksis semua jadinya. iya. Itu mungkin bisa jadi yang tinggi tadi itu juga menyerupai itu mungkin ya. Nah, Saya karena kan namanya itu kan dia bisa ya, atau nah, pasukannya si tinggi ini. Karena nih nah. yang cowok ini yang senopati di sana. Hmm. Yang kamu tahu yang musliman putih itu, kamu udah lihat wujudnya belum? Ujinya tuh dia setengah Cewek cowok. cowok, Nah, setengah buaya ke bawah buaya, atas manusia megang trisula. ini tadi berarti dia megang emang. Nah, benar. Itu yang nyampe, tapi kan datang ke saya ini tadi dia itu rupanya laki-laki. Iya. Tinggi banget. Ya kamu dilihat ini yang pas versi buaya. Kalau saya pas lagi tinggi banget tapi dia pakai ini, pakai kan, kalau saya bilang pakai inian juga. Berarti Iya. kan golongannya kalau udah pakai ini kan raden atau pangeran apa Ah, gitulah, segala macem lah dari makhluk-makhluk seperti itu gitu. Ya hadir pasti, energinya masih ada kan, gede banget dia mak- energinya. sampai sekarang masih ngerasain banget. Iya, energinya Tuh. gede banget. Ntar kamu ziarah aja ke Nyai Kebang Ros itu. Ya, karena dia nggak suka. Kalau mama abang-abang jualan sih, kayak yang jualan-jualan situ dia nggak masalah, yang buat nyari nafkah dia nggak baik, nggak masalah, dia nggak suka cuman itu aja. Kalau dipakai buat yang kotor-kotor tuh di daerah situ Jakarta, Jagakarsa tuh Hmm. di Matan Hijau, jangan suka dipakai tempat-tempat begituan, Ah. prostitusi-prostitusi ya, Hmm. kayak malam-malam di situ ngumpet-ngumpet itu jangan deh. Tuh. Nanti itu loh, salah satu dari kalian tuh bukan manusia loh. Nah, apalagi kan pas bener-bener pulang kerja kan lewat situ dari Bogor, iseng Heeh. lewat situ malam, nggak taunya di bawah pohon beringin. Hmm? Kan di situ kan masih ada pohon beringin, pohon ceri. Heeh. Kok ada satu motor tapi dua orang, cewek cowok. Satu motor, ceweknya berapa? Cewek cowok Oh, cewek cowok. sepasang Oh, sepasang. lagi duduk di motor. Heeh. Pas kita deketin kok kabur, Heeh. tiba-tiba kabur lah, ngapa ini, Heeh. nggak taunya ya gitu bermain gitu. Ah, Emang di situ emang sepi banget, apalagi di pohon beringin itu dia ada oh tuh gitu. sosok gitu. Nah, itu makanya jangan. Jadi kalau di sana itu lebih senangnya nyerupanya ke perempuan. Hmm, ya. Jadi dia kalau ada yang kayak begitu-gitu tuh ya, yang prostitusi dia masuknya kayak bukan ke laki, ke perempuan. Karena makhluk-makhluk di sana tuh yang perempuan-perempuannya yang liar-liarnya tuh emang hawa nafsu. Wah, Emang ngambilnya itu dari situ. Maksudnya nih yang dari datangin ini dia juga sebenarnya nggak suka dengan hal kayak gitu. Maksudnya jangan juga manusia mengundang. nah apalagi kan di situ kan udah terkenal kan, orang-orang datang kebanyakan pendatang Mm-mm. tuh.
Yang pendatang-pendatang itu ya harus dipahami lah, namanya di tempat baru ya. Nggak usah yang aneh-aneh. Karena kalian tuh nggak pernah tahu gitu loh. Di tempat-tempat sebelumnya, misalnya kalian ini ada rumah gitu ya. Kalian nggak tahu kan sejarah itu gimana, tanah itu gimana gitu kan. Kalian kan nggak paham. Di situ di dalam tanah kalian tempat itu ada tempat apa. Kalian pendatang baru gitu loh. Kalian kan nggak tahu. Nah, itulah yang sering terjadinya gesekan-gesekan energi akhirnya membawa segala sesuatu ke dalam orang di dalam situ. Gitu loh, karena gesekan energi itu gitu. Makanya kita ya pentingnya segala hal selarasan dalam diri kita gitu ya. Salah satunya kita untuk hidup di alam semesta itu yaitu karena kita nggak pernah tahu apa yang kita pijak. Nah, saling menghormatin aja. Tuh. Seperti itu. Oke, ada lagi mau disampaikan? Udah itu aja. Udah itu aja. Oke teman-teman, sekian dulu malam ini. Untuk teman-teman yang berada di daerah Jagakarsa, di daerah Bogor, di daerah sekitarnya, khusus kalian semua, setu-setu yang berada di sana, tolong dijaga adabnya, tolong dijaga etikanya, tolong dijaga kelestariannya. Jangan dipakai untuk hal-hal yang tidak baik, prostitusi atau gimana. Kalau memang mau cari nafkah, tidak apa-apa gitu kan. Cuman ya hati-hati dengan air tiba-tiba akan naik gitu aja. Untuk teman-teman, saya pamit. Saya Mas Doger pamit. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Yang baik mohon yang baik mohon dikerjakan atau tidak dikerjakan, terserah. Yang tidak baik silakan dihempaskan. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.